Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email. Sekarang aku dapat email dari pujowatisiti@gmail.com. Langsung aja yuk, let's go. Hai kasih, namaku Putri. Aku mau cerita tentang pengalaman menyeramkan waktu jam kosong di sekolah. Waktu itu, sekolahku baru saja mengadakan ujian semester. Setelah ujian, memang banyak jam kosong, kecuali anak-anak yang mengikuti remedi. Saat itu, aku kelas 1 SMP yang akan naik kelas 2. Aku dan kedua temanku, yaitu Lala dan Zia, emang lagi gabut. Kita punya ide untuk main petak umpet di sekitar sekolah. Bebas ngumpet di mana aja. Permainan pertama, aku yang jaga. Lala dan Zia bersembunyi. Tidak lama untuk menemukan Lala. Kemudian, aku berlanjut mencari Zia. Sudah hampir 1 jam, aku dan Lala mencari Zia, tapi tidak ketemu. Aku minta bantuan Bu Guru untuk mencari Zia, dan untungnya ketemu. Zia ditemukan di belakang sekolah, tepat di bawah pohon. Zia pingsan, dan dahinya berdarah. Aku dan yang lain langsung cepat-cepat membawa Zia ke UKS. Keesokan harinya, kita ada acara kemah di sekolahan. Kakak kelas sudah memberi pengumuman untuk segera tidur agar acara besok berjalan dengan lancar. Aku justru tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Aku tertarik menuju belakang sekolah, di mana di sana banyak pepohonan besar yang tua. Dari kejauhan, aku melihat anak kecil jongkok di bawah pohon. Dia terlihat sedang menangis. Karena penasaran, aku mencoba menghampirinya. Tiba-tiba, dari belakang, tanganku ditarik Bu Guru. Ternyata, Bu Guru juga melihat sosok anak kecil yang sedang menangis. Tapi, Bu Guru berkata bahwa anak kecil itu adalah penghuni pohon besar tua yang di dekatnya. Aku berjalan sendirian menuju tenda. Salah satu tanganku terasa berat. Aku mencoba menggerakkannya, namun sulit. Aku merasa ada seseorang yang menahan lalu menarik tanganku. Ternyata dugaanku benar. Ada sosok perempuan cantik, namun dengan wajah menyeramkan. Aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ia berusaha membawaku ke sebuah tempat. Semakin aku menolak, semakin kencang juga tarikan tangan wanita itu, hingga membuatku kesakitan dan menangis. Aku berteriak kencang, tapi tidak ada satupun temanku yang mendengarnya. Sosok anak kecil tadi muncul di hadapanku dan membuat wanita seram tadi kabur, seolah-olah ia ketakutan. Tanpa rasa takut, aku pun berterima kasih pada anak kecil itu. Ia berkata padaku bahwa Zia waktu itu dibawa olehnya karena Zia mengambil boneka milik anak kecil itu dan tidak mau mengembalikannya. Dia berharap Zia mengembalikan boneka ke tempat semula dan meminta maaf. Aku ingin mengobrol bersamanya lebih lanjut, namun aku mendengar suara teman-teman memanggil namaku. Ternyata aku pingsan saat akan menuju tenda. Aku dibawa ke UKS, ditemani Bu Guru dan Zia. Aku juga menceritakan soal kejadian tadi, dan Bu Guru setuju. Ia menyuruh Zia untuk mengembalikan boneka yang sudah diambilnya, lalu minta maaf. Aku takut jika Zia tidak mau mengembalikannya. Ia akan tertimpa hal buruk kembali. Tapi kita bersyukur, ternyata Zia akan mengembalikan boneka milik anak kecil itu. Dengan ditemani Bu Guru, aku dan Zia mendekati pohon tua di mana ditemukannya boneka tersebut. Zia meletakkan bonekanya secara hati-hati. Setelah itu, dia minta maaf karena telah mengambil barang yang bukan miliknya. Tampak dari kejauhan, aku melihat sosok anak kecil itu berdiri sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Sepertinya tanda terima kasih. Ketika semuanya sudah beres, aku, Zia, dan Bu Guru kembali ke perkemahan.
Selesai sudah ceritanya. Makasih Putri. Ayo, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, aku mau kasih tahu lagi. Jangan lupa kalian kasih nama ya. Sekarang aku dapat email dari almaraisa2009@gmail.com. Langsung aja guys, let's go. Hai Kasih, namaku Alma. Aku ingin menceritakan pengalamanku yang menyeramkan saat aku masih kelas 1 SMP. Saat itu, sekolahku sedang mengadakan perkemahan. Kemah diadakan di lingkungan sekolahan. Aku dan teman-temanku semangat banget waktu ikut kemah. Kita enjoy malam itu. Bermain dengan sangat seru. Aku dan teman-temanku sangat kompak. Tiba saatnya, menjelang tengah malam, kakak kelas mengumumkan bahwa jerit malam akan segera dimulai. Kita semua disuruh bersiap. Kakak kelas menyuruh kami untuk berjalan sendiri-sendiri, menyusuri lingkungan sekolah. Semua lampu sekolah dimatikan. Masing-masing anak hanya membawa satu lilin sebagai penerangan. Jujur, aku agak takut, tapi aku pede aja. Pasti aku berani. Oke, kini giliranku. Aku dapat jatah menyusuri tanah kosong yang penuh dengan pepohonan tinggi di sekitar sekolahku. Padahal desas-desusnya tempat itu sangat angker. Lagi-lagi aku tetap pede. Biar gak takut, aku berjalan cepat untuk menyelesaikan jurit malam ini. Memang aku gak lihat penampakan apa-apa sih. Hehe. Dan kalau ada yang aneh menurutku, misalnya seperti orang yang menghembuskan nafasnya di telingaku. Aku tidak peduli. Aku tetap jalan terus. Dari kejauhan, aku melihat temanku yang bernama Nisa. Karena penasaran, aku dekati dia. Aku akan mengajaknya berjalan bersama. Tapi setelah aku berbicara, Nisa hanya diam dan pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Aku heran, padahal Nisa adalah anak yang penakut. Dia kok betah di tanah kosong sendirian. Sebentar lagi aku akan keluar dari tanah kosong ini. Aku sudah melihat area perkemahan. Tapi kenapa Nisa ada di sana bersama Cika? Bukannya tadi Nisa sendirian di tanah kosong itu? Aku menengok ke belakang, ke arah tanah kosong itu lagi. Dan aku memutuskan untuk menemui Nisa yang ada di sana. Aku bingung, kenapa Nisa ada dua? Benar saja, aku melihat Nisa sedang di bawah pohon dan membelakangiku. Aku berani mendekatinya karena Nisa adalah temanku. Tapi saat ku panggil dan ku pegang bahunya, ia menengok ke arahku. Aku teriak sekuat tenaga. Badanku menjadi kaku. Aku tidak bisa berkutik apapun. Aku sangat kaget. Aku melihat wajah Nisa yang hancur dengan bekas jeratan tali di leher, seperti orang bunuh diri, dan aku pun pingsan. Tidak lama setelah itu, aku tersadar dan sudah berada di UKS. Di dalam UKS, aku ditemani Nisa dan Cika. Aku bertanya pada Nisa, apakah dia tadi sempat ke tanah kosong sekolah? Nisa menegaskan padaku bahwa dia tidak ke sana sama sekali. Kemudian, Cika menjelaskan padaku bahwa yang dilihat aku tadi adalah siswi penunggu pohon yang mati dengan cara bunuh diri. Siswi itu bunuh diri karena dijauhi oleh sahabat-sahabatnya tanpa sebab. Karena merasa tertekan, dia gantung diri di pohon itu. Setelah kejadian itu, aku tidak akan penasaran lagi oleh seseorang yang muncul di tanah kosong belakang sekolah. Yaudah guys, itu cerita dari Alma. Serem ya? Hati-hati kalian kalau jerit malam. Ayo, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi. Bye.